warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rowan Kurniawan. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya ternak atau breeding ular jali ya. Ini contohnya ular jali hasil breedingan saya atau hasil ternakan saya, teman-teman. Ini jali pied. Ini betina ya, teman-teman. Ini betina. Yang pertama itu kalau misalkan teman-teman mau breeding jali itu ya pasti kandangnya yang di belakang ini seperti ini. Enggak seperti ini juga nggak apa-apa sih, buat referensi aja seperti ini ya gitu ya. Biasa dengan ukuran yang cukup luas, teman-teman, cukup luas biar ular tersebut bisa leluasa untuk mating ya. Ukurannya seperti yang kemarin saya posting ya untuk kandangnya ya. Sekarang untuk teknik untuk ternak jalinya atau breeding jali seperti apa, yang pertama memang kandangnya, yang kedua ularnya itu harus pasang ya, jantan betina itu sudah harus pasti, jangan jantan-jantan nanti malah bisa tarung atau berkelahi. Sayang kan betina-betina, waduh sayang sekali nanti pada diem-dieman. Aduh ya, coba pastikan teman-teman mendapatkan ular sepasang ya, jantan dan betina. Sudah saya share juga untuk perbedaannya jantan dan betinanya seperti apa ular jali, dan udah dapat sepasang. Dan untuk musimnya, untuk musim ular jali kawin itu akhir tahun, teman-teman. Lah sebenarnya sekarang bulan Oktober itu bagus-bagusnya itu, teman-teman. Bagus-bagusnya buat dicampurkan atau buat breeding ular jali tersebut itu. Kemarin sih saya udah nyoba ya, bulan September ya, akhir bulan September nyoba lah. Hasil ya memang lagi angkat-angkatan sih ya gitu. Sekarang lagi bagus-bagusnya nih sebenarnya di bulan musim kawin jali itu di bulan September sampai dengan Februari, teman-teman. Sampai dengan Februari cukup lama juga ya. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Berapa bulan tuh? 6 bulan kayaknya. Cukup lama. Memang sih cukup lama. Lah, jali ini bisa 2 kali clutch, teman-teman. Bisa 2 kali clutch. Nggak kalah kan sama ular colubrid impor yang bisa 2 kali clutch juga, seperti corn snake, mill snake, king snake itu kan bisa 2 kali clutch. Lah, ular jali ini bisa 2 kali clutch juga, teman-teman. Wah, buktikan deh. Coba aja breeding. Lah, udah siap kandang dan siap ularnya sepasang. Lah, musimnya udah tiba. Pastikan dulu tuh ular tersebut dalam kondisi sehat, dalam kondisi nggak shedding ya, gitu. Terus sudah makan, terutama itu, teman-teman, harus sudah tercukupi makannya. Soalnya ular jali ini karakternya bisa kanibal, teman-teman. Nah, hati-hati kalau misalkan mau mencampurkan antara jantan dan betina, harus hati-hati. Dan jangan kalau ngasih makan itu jangan bebarengan ya. Dalam satu kandang dikasih makan tikus, wah nanti rebutan bahaya. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Lanjut. Udah kan dalam kondisi sehat, terus dikasih makan yang cukup, jangan kekenyangan dan jangan kekurangan. Dikasih makan misalkan dikasih makan biasanya hari Minggu dikasih makan, terus nunggu kalau udah pup, kurang lebih ya sampai 3 hari lah, 3 hari nunggu, atau 2 hari sampai 3 hari kalau udah pup lah, itu bisa dicampurkan ya, teman-teman. Bisa dicampurkan. Cara mencampurnya itu jangan asal campur ya, atau jantan masuk ke kandang betina atau betina masuk ke kandang jantan. Kalau itu saya sarankan sih kalau bisa jangan ya. Kalau bisa itu masuknya bareng-bareng, teman-teman. Masuknya bareng-bareng.
Contohnya ini niatnya saya mau campurkan sama albino teman-teman. Soalnya pengen saya mendapatkan apa ya? Nanti double head, normal double head, albino and white ya. Nah, ini niatnya saya campurkan sama albino. Nah, ini ini kandang jali albinonya. Tapi ularnya sudah saya keluarkan di box teman-teman. Ini di bawah, di box kontainer ini. Udah saya keluarkan jali albinonya yang jantannya. Jadi kondisi kandang tersebut itu kosong. Udah disiapkan tempat air, terus heading ya, heading buat kenyamanan si ular tersebut, sama tempatnya itu kandangnya harus bersih dari kotoran, jangan sampai ada kotoran, soalnya buat mating itu harus tempatnya yang bersih kayak gitu ya. Ya, kalau udah siap tinggal kita masukkan, yaitu ada dua cara. Yang pertama memang satu persatu. Saya sukanya satu persatu sih, bareng-bareng juga. Yang pertama itu satu persatu ya. Pertama itu betina dulu, harus masuk dulu betina, udah masuk terus ambil jantan dimasukin kayak gitu. Itu kenapa satu-satu? Itu antisipasi kalau misalkan jantan ada di dalam kandang, kita masukin betina, lah jeli kan karakternya kanibal tuh. Kalau misalkan ada gerakan sedikit atau gerakan getaran yang menurut jeli itu anggap mangsa atau makanan, itu langsung digigit teman-teman. Itu bahayanya di situ. Kalau dimasukkan terus ada jantan di dalam, lah sayang sekali ini betinanya pasti langsung diserang. Lah ya dulu sih saya waktu itu belum tahu ya, langsung digigit, langsung aduh berantem, langsung guling-guling, aduh kasihan banget sih si betinanya. Jadinya saya pisah dulu, terus betinanya stres, trauma, kan sayang banget kan, kalau stres kan bisa mati atau bisa apa kan, lama kasihan juga ya gitu. Jadi masuknya itu satu persatu, itu cara satu ya. Dan yang kedua itu masuknya bebarengan loh, bebarengan. Jadi jantan sama betina masuknya bareng. Nah, kayak gitu. Lah, kenapa tadi si jantan di dalam ya? Betina pun sama teman-teman. Kalau betina di dalam, terus dimasukin jantan, betina udah di dalam tuh. Terus jantan masuk kandang betina ya gitu. Sama aja, betina nyerang jantan langsung aja dari hiding itu langsung ke langsung nyerang si jantannya, langsung kepalanya lah. Emang karakter jali karena ya gitu, kanibal ya gitu. Jadi gerakan sedikit pun ataupun ya kalaupun tangan aja kayak gini, pernah ya yang bukan pernah ya, sering tangan aja kayak gini, kalau ularnya di luar dia ngikutin kayak ikan cana. bener itu karakter jali ya, memang seperti itu, kayak ikan cana ngikutin, aduh sambil mangap-mangap itu, ngeri. Tapi kalau itu kalau di dalam kandang ya, tapi kalau udah di tangan ya kayak gini, anteng teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi saya suka lebih amannya itu setelah pup ularnya itu masukkan ke dalam kandang ya. Saya sukanya betinanya dulu masukkan, dia kadang langsung ngumpet ke ini nih ke ini ya, heading ya, tong ya. Terus saya ambil si jantannya. Ini dia albinonya. Ini hasil ternakan saya juga, umur udah hampir 2 tahun ini. Saya masukkan si betinanya. Ya insya Allah kalau misalkan kayak gini kan dalam kondisi baru dipegang itu nggak agresif tuh, soalnya ini kan teritorial ya. Kalau jali teritorial, apalagi lagi di hiding itu, kalau ada gerakan langsung keluar, langsung dihajar. Kayak gitu teman-teman. Nah kayak gini aman. Nah
Hindari kalau misalkan ada ular di dalam dimasuki betina atau si jantannya pasti dihajar tuh. Kan kasihan, nanti bisa stres. Lah, dimasukkan sini kurang lebih ya selama 4 hari lah, 4 hari 6 hari ya, sampai dengan jadwal makan ular tersebut gitu. Kalau saya kan biasanya kasih makan di hari Minggu biasanya hari Selasa atau Rabu dia pup tuh, udah dua-duanya pup. Lah habis itu saya campurkan sampai dengan hari Minggunya lagi. Setelah hari Minggu saya pisahkan dan di kandang masing-masing ya. Di sini jali albino jantan ya, jantan. Nah, yang di bawah ini di jali ini pahitnya ya, saya buat penanda aja sih ini. Saya sering disebut KTP-nya. Saya bikin KTP biar nggak tertukar-tukar, soalnya di sini ada headnya sih, ada head pied, head albino ya gitu, biar nggak ketuker ya gitu kan. Bahaya juga kalau misalkan nggak ada KTP-nya, kita nggak soalnya visualnya kan sama jali normal tapi headnya berbeda, kita harus menandai ya gitu, head pied, head albino, ada head apalagi ya gitu, harus ada tandanya seperti itu. Nah, sampai dengan hari Minggu kita pisah habis itu dikasih makan ya, rutin seperti itu terus sampai dengan si betina itu mogok makan, teman-teman. Kalau betina mogok makan, gak mau makan, lah itu tanda-tanda kalau misalkan betina itu udah hamil, bukan mau setting ya, mau udah gendong telur ya, udah gendong telur, dilihat biasanya ya saya, oh ini lagi bertelur nih gitu kan. Kalau lagi bertelur, ya biasanya kan dikasih tempat buat ini ya, bertelur ya. Biasanya saya pakai box bentar. Pakai box ukuran segini, saya kasih kokopit, terus di spray ya sama air, terus dikasihkan ke dalam kandang. Nanti dia bertelur di kokopit tersebut. Soalnya jali tersebut itu suka bertelur di tempat yang lembab, yang agak-agak dingin nih gitu, lembab lah. Soalnya kering-kering ini kasihan juga gitu sih. Dia milihnya ya agak-agak lembab kayak gitu, teman-teman. Begitu teman-teman. Ya, kurang lebih ya sampai 2 bulan lah, 2 bulan nyampurin. Terus habis bertelur si betina biasanya langsung makan tuh, langsung makan setting, dicampurin lagi teman-teman, kurang lebih sampai 2 bulan menjelang menetas telur pertama. Lah telur kedua bisa keluar lagi tuh teman-teman, si betina bisa bertelur lagi. Coba deh praktekin teman-teman, pasti bisa lah. Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman, buat sharing saya untuk tips breeding atau ternak ular jali. Sebenarnya sangat simpel sih, gampang sih, nggak masalah. Oh ya, pesan lagi buat kalau misalkan lagi buat breeding kayak gini, usahakan ular tersebut dikasih makan yang cukup ya, jangan ibaratkan satu gitu seminggu sekali, kalau bisa jangan ya, ditingkatkan ngasih makannya biar buat asumsi proteinnya lebih tinggi ya gitu. Oke, cukup. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau breeding ular jali ya. Oke, bersama saya Irwan Kurniawan, Zabdi Radilzan. Banyak yang bertanya, aku ini mau